Saya akan rekam ya. Nah, fungsi kita mengetahui bahasa dan kesusastraan yang ada pada zaman Old English, Middle English itu juga untuk mengetahui tren-tren seperti itu gitu ya. Jadi misalkan penulis siapa saja yang menelurkan karya, menghasilkan karya pada zaman-zaman tersebut atau karya apa saja yang ditulis dalam bahasa Old English, dalam bahasa Middle English gitu ya. Nah, kalau dalam Old English kita kemarin sudah membahas ada Beowulf dan Bible gitu ya. Bible ditulis dalam Old English, ini dianggap walaupun itu adalah teks keagamaan gitu ya, tetapi dianggap juga sebagai muatannya, isinya bisa dipahami atau di proses pembacaannya bisa diperlakukan seperti ketika membaca sastra gitu ya. Lalu di zaman Middle English gitu ya, yang akan dipresentasikan Ika nanti yaitu siapa saja penulis yang menghasilkan karya menggunakan bahasa Inggris pertengahan gitu ya, Middle English. Dan karya apa saja yang karya-karyanya, penulisnya siapa saja gitu ya, lalu karyanya, judul karyanya apa saja, dan itu sebenarnya materinya juga sudah ada di LMS ya, sudah dalam berbentuk bahasa Indonesia, kalian bisa baca sendiri, jadi ketika nanti menonton videonya Ika, kalian sudah punya gambaran gitu ya, apa background knowledge, pengetahuan, apa yang harus didapatkan dari video presentasinya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan fokus ke Canterbury Tales. Jadi Canterbury Tales ini merupakan salah satu karya yang ditulis Geoffrey Chaucer. Chaucer ya dibacanya. Ini nanti ada kemiripan dengan pembacaan Saussure. Saussure orang Itali, kalau itu adalah ahli linguistik di bidang strukturalisme ya. Nah, kalau Chaucer ini adalah sastrawan atau penyair di zaman Middle Ages. Di zaman Inggris pertengahan gitu ya. Jadi ini juga sudah ada file dalam berbentuk Word-nya ya, nanti bisa diakses juga di LMS, sudah bisa diakses di LMS. Jadi sekarang kita akan bahas siapa sih Geoffrey Chaucer ini. Nah, Chaucer ini merupakan sebenarnya gitu ya, dari data-data sejarah, dia ini merupakan pegawai bea cukai gitu ya. Jadi di kerajaan Inggris dia ini ya termasuknya sebagai kalau di kita sekarang mungkin seperti PNS gitu ya, atau bekerja di BUMN. Jadi dia ini memang dari kalangan ya tidak aristokrat gitu ya, tetapi dia punya pendidikan atau privilege yang lebih dari masyarakat lain pada zaman itu gitu ya. Jadi dia pegawai bea cukai tentunya bisa baca hitung gitu ya, karena zaman dulu tidak semua orang bisa baca hitung, tidak semua orang punya akses untuk misalkan ke perpustakaan gitu ya dan lain-lain. Nah, dicurigai karya Canterbury Tales ini gitu ya dianggap mirip dengan salah satu karya dari penulis Itali gitu ya. Jadi alirannya gitu ya, genre-nya ada kemiripan di situ. Format yang digunakan oleh Chaucer ini gitu ya sama dengan salah satu karya dari Itali, saya lupa judul dan nama penulisnya gitu ya. Tetapi dianggap karena pekerjaan asli dari Chaucer ini gitu ya. Jadi penulis ini hanya sebagai side job gitu ya. Pekerjaan utamanya adalah pegawai bea cukai, tentunya dia bea cukai mungkin zaman dulu kan kerajaan. Inggris masih sampai sekarang masih kerajaan sih, tetapi zaman dulu kan pure kerajaan gitu ya, tidak ada perdana menteri. Dia tentunya memungut upeti gitu ya. Nah, bea cukai ini seperti mengurusi upeti bagi yang ditarik dari rakyat-rakyat sebenarnya gitu ya. Nah, dianggap Canterbury Tales ini lahir dari pembacaan dia terhadap karya yang ditulis oleh penulis Itali gitu ya. Karena sebagai petugas bea cukai, gitu, pegawai bea cukai, dia ini berjalan-jalan juga ke negara-negara lain, termasuk ke Itali, dan ketika di Itali ini dia membaca karya itu gitu ya. Ini sepertinya tidak bisa dibuktikan gitu ya, sejarah-sejarah, jadi seperti konspirasi saja gitu ya. Lalu dia ini menulis banyak gitu ya, jadi kebanyakan dalam bentuk puisi, syair gitu ya, syair. Canterbury Tales ini adalah masterpiece-nya gitu ya, jadi yang paling dikenal, karya yang paling dikenal. Sebenarnya di pembukaan bukunya gitu ya,
di prolog dari bukunya ini dia menuliskan kalau akan ada 120 cerita gitu ya, yang diceritakan oleh 30 orang kalau nggak salah 30. Jadi dalam kumpulan bukunya ini Canterbury Tales itu diceritakan oleh narasinya gitu ya, naratornya itu diceritakan oleh 30 orang yang berbeda, 30 karakter yang berbeda. Masing-masing karakter ini akan menyampaikan 4 cerita gitu ya. Jadi totalnya akan ada 120 cerita. Ini dituliskan di pembukaan bukunya, pembukaan Canterbury Tales. Tetapi nyatanya gitu ya sampai akhir hanya ada 24 cerita. Jadi seperti terpotong gitu ya ceritanya ini. Jadi ceritanya ini menceritakan perjalanan, jadi ke-30 karakter ini sedang melakukan perjalanan gitu ya, perjalanan dari dan ke Canterbury. Canterbury ini nama kota gitu ya, nama kota di Inggris. Jadi karena zaman dulu ketika melakukan perjalanan jauh itu tidak bisa ditempuh dalam waktu singkat gitu ya, sehingga mereka ini berhenti gitu ya, istirahat untuk makan, minum, tidur, dan selama berhenti ini untuk menghilangkan kebosanan, mereka ini saling bertukar cerita gitu ya. Tetapi karena ceritanya itu yang awalnya rencananya akan ada 120 cerita, tetapi sampai akhir hanya ada 24 cerita gitu ya. Ini ada beberapa konspirasi gitu ya, apakah memang dia menjadikan artinya adalah memang memaksudkan perubahan itu gitu ya, jadi memang sengaja diperpendek, atau memang karyanya ini sebenarnya belum selesai karena sausurnya keburu meninggal gitu ya. Jadi memang kalau zaman dulu kan ketika menulis dan waktu penerbitannya itu bisa berbeda jauh gitu ya. Ini aja kayak Chaucer ini meninggal tahun 1400 gitu ya, meninggal tahun 1400. Karyanya baru diterbitkan 70 tahun kemudian gitu ya. Jadi ada gap di situ. Jadi akhirnya banyak asumsi-asumsi mengapa ceritanya ini diperpendek gitu ya. Tetapi walaupun sudah terbit sekitar hampir 600 tahun yang lalu gitu ya, si karya Canterbury Tales ini tetap populer gitu ya, dan selalu menjadi reprinted gitu ya, artinya dicetak ulang sampai ada cetakan keberapa gitu ya. Nah, orang-orang ini peziarah ini gitu ya, peziarah atau pilgrims ini penziarah atau seperti orang naik haji gitu ya, kalau dalam Islam ini juga disebutnya pilgrim sebenarnya, karena kan kita mengunjungi tempat bersejarah gitu ya, berziarah. Nah, mereka ini ke-30 orang tadi ini sedang menuju gitu ya ke kota Canterbury untuk menuju kuil Saint Thomas Becket gitu ya. Jadi pemuka agama, kalau di kita mungkin seperti Sunan gitu ya, kalian ke Sunan Gunung Jati di Cirebon, ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon gitu ya misalkan. Nah, selama perjalanan ini kalian saling bercerita. Ceritanya ini ditulis dalam Canterbury Tales gitu ya. Saint Thomas Becket ini merupakan Archbishop of Canterbury dari tahun 1162 sampai 1170 gitu ya. Jadi dia hanya menjabat sebagai Archbishop, ini posisi dalam kegerejaan ya, hanya menjabat 8 tahun gitu ya. Kenapa dia hanya menjabat 8 tahun? Karena dia ini dibunuh gitu ya, karena dia memiliki konflik dengan Henry II. Henry II of England. Jadi kalau kalian membaca nama gitu ya, nama orang Inggris bangsawan terutama misalkan Henry II gitu ya, ini Henry II gitu kan, itu angka 2 Romawi ya. Henry II of England berarti dia adalah
Raja Inggris, gitu ya, Raja Inggris Henry kedua. Jadi kalau Archbishop of Canterbury, berarti dia adalah Archbishop dari kota Canterbury atau pemuka agama gereja di kota Canterbury. Nanti misalkan ada Queen Rania of Qatar gitu ya. Berarti adalah dia Ratu Rania dari kerajaan Qatar gitu. Nah, si Saint Thomas ini dibunuh karena dia punya konflik dengan mungkin perselisihan agama gitu ya, karena kan zaman dulu belum ada perpisahan head of the state dan head of the church gitu ya. Jadi agama dan kerajaan itu masih jadi satu. Sekarang kan sudah berpisah. Nanti ini cerita berpisahnya antara gereja dengan kerajaan Inggris itu ada di Henry the Eighth ya, Henry ke-8. Jadi keturunannya Henry the Second gitu ya, ada Henry ke-8. Nanti itu ceritanya menarik juga. Kalian bisa tonton The Tudors. Ada seriesnya, ada filmnya. The Other Boleyn Girl itu belajar sejarah, tetapi tidak berat gitu ya. Nah, Becket atau makam Saint Thomas Becket ini merupakan salah satu tempat ziarah paling populer di Inggris gitu ya. Ada tipe-tipe sedikit. Nah, ini di awal ya gitu ya. Here, baik saya juga tidak bisa bacanya. Bygenet, The Book of the Tales of the Canterbury ini merupakan contoh dari bahasa Inggris pertengahan gitu ya. Ini begin atau the beginning gitu ya. Ini merupakan sinopsisnya gitu ya. Nanti kalau kalian mau membaca misalkan lebih lanjut, bisa juga sudah banyak versi bahasa Indonesia atau versi yang lebih simpelnya gitu ya. Nah, si Canterbury Tales ini berawal dari Tabard, a tavern in Southwark. Jadi tavern ini seperti villa gitu ya, tempat tinggal hotel yang ada di pinggir danau atau di pinggir sungai. Jadi berasal dari bahasa Perancis tavern gitu ya. Jadi bahasa Inggris ini banyak mencomot dari bahasa Perancis juga gitu ya. Kalau kalian ingat sejarahnya ada Norman Conquest gitu ya. Normandy itu kan dari Perancis. Jadi dia membawa pengaruh bahasa Perancis ke bahasa Inggris. The narrator joins a company of 29 pilgrims. Nah, jadi di BNB gitu ya, kalau zaman sekarang bed and breakfast ini sudah ada 29 orang peziarah, lalu datang lagi satu menjadi 30 gitu ya. Mereka ini semuanya akan berziarah ke makamnya gitu ya, Saint Thomas Becket itu tadi di kota Canterbury. The host ini adalah pemilik tavernnya gitu ya, menyarankan bahwa mereka ini pergi bersama-sama gitu ya, artinya melakukan perjalanan bersama-sama dan menghibur untuk menghilangkan kebosanan satu sama lain dengan menceritakan pengalaman mereka gitu ya. Jadi saling bertukar cerita di antara 30 orang ini. Jadi 30 orang ini baru bertemu gitu ya di tempat penginapan ini. Zaman dulu sebuah tempat penginapan dengan 30 kamar menampung 30 orang berbeda itu sudah besar gitu ya. Nah, jadi ini masih di prolognya gitu ya, di prolog yang rencananya akan ada 120 cerita itu tadi. Jadi masing-masing dari orang ini, peziarah ini akan menceritakan 4 cerita gitu ya. 2 cerita ketika mereka berangkat ke kota Canterbury dan 2 lagi cerita ketika mereka pulang dari Canterbury ke kota tempat tinggal masing-masing gitu ya. Nah, nantinya gitu ya, siapa yang menceritakan the best storyteller gitu ya, siapa pendongeng paling baik gitu ya, paling jago, ceritanya paling bagus, nanti akan diberi hadiah oleh si pemilik tempat penginapan ini, a meal gitu ya, jadi hidangan, akan mendapatkan hidangan. Nah, tetapi ada 5 peziarah yang paling menonjol gitu ya, karena tadi dari 120
rencananya 120 cerita, tetapi endingnya hanya ada 24 cerita gitu ya. Nah, dari 24 cerita ini hanya diceritakan oleh 5 orang dari peziarah itu gitu ya aja. 5 peziarah ini disebutkan atau dideskripsikan sebagai berikut gitu ya. Artinya adalah the wife of Bath. Jadi istrinya dari Bath gitu ya, the prioress, the monk, the merchant, the physician gitu ya. Nah, akan kita lihat satu persatu gitu ya. The wife of Bath gitu ya, dia adalah seamstress. Jadi pekerjaannya adalah seorang seamstress. Seamstress itu apa? Tukang jahit gitu ya. Desainer gitu loh kalau sekarang. Kenapa seamstress dengan desainer berbeda? Karena biasanya desainer tidak menjahit sendiri, dia punya pekerja khusus tukang jahitnya gitu ya. Nanti kalau misalnya kayak Chanel, Dior itu ada desainer, lalu seamstress-nya ada sendiri, berbeda gitu ya. Nah, si penjahit ini gitu ya sudah menikah 5 kali. Doyan kayaknya ya, 5 kali. Dia sudah menikah 5 kali dan punya banyak hubungan gitu ya, affairs. Affairs ini belum tentu dianggap sebagai selingkuhan gitu, tetapi extramarital affair itu perselingkuhan di luar pernikahan gitu ya, hubungan di luar pernikahan artinya perselingkuhan. Tetapi kalau affair sendiri bisa memang hubungan karena dia masih muda, ketika masih muda gitu ya, dia banyak berhubungan atau banyak pacaran gitu ya, bisa dianggap pacaran, jadi bukan selalu berarti selingkuhan. Sehingga dia ini ahli gitu ya di bidang atau di art of love gitu ya. Jadi dia ini ahli nyepik gitu ya kalau bahasa sekarang mungkin, atau ahli ghosting mungkin ya, tukang PHP gitu ya. Karena dia ini gitu ya senang berpakaian mewah gitu ya, rich attire. Jadi pakaiannya ini mewah. Lalu dia juga senang berbicara gitu ya, artinya tukang nyerocos gitu ya, dan ergius, senang beradu pendapat dengan peziarah lain gitu ya. Dia ini budak di satu kuping gitu ya, dan dia punya gap between her front teeth. Jadi dua gigi depannya ini ada jarak gitu ya, tidak rapat. Nah, dua jarak di teeth gap ya, tooth gap. Jadi kalau teeth itu kan bahasa jamaknya gigi. Kalau singularnya atau bahasa tunggalnya adalah tooth gitu ya, tooth gap. Jadi there's a gap between her teeth sama tooth gap gitu ya, itu berbeda. Nah, tooth gap ini di zaman Chaucer gitu ya, di zaman 1400-an ini dianggap atraktif. Jadi dia dianggap cantik karena giginya ada jarak gitu ya. Kalau sekarang kan, nah ini juga perubahan gitu ya. Jadi apa yang dianggap cantik, apa yang dianggap menarik, dianggap ganteng itu juga berubah gitu ya. Kalau zaman dulu ada jarak di antara kedua giginya, itu dianggap cakep, ya cantik. Kalau sekarang kan pasti sudah pakai behel gitu ya. Lalu peziarah berikutnya adalah the prioress gitu ya. Nah, dia ini merupakan yang paling sederhana, modest. Modest itu artinya bukan paling modis, bukan paling pakaiannya paling modis, paling gaya, itu bukan. Modest itu artinya sederhana gitu ya. Dia ini yang paling modest dan paling pendiam. Dia ini adalah kepala suster gitu ya, nun, biarawati gitu ya, of her convent. Convent ini susteran gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu susteran. Jadi kalau kalian sedang jalan di daerah sini lalu melihat susteran bla bla bla, itu artinya adalah tempat tinggal para suster gitu ya. Bukan perempuan yang ingin jadi gaya-gaya menjadi suster, bukan suster maca suster, gaya suster, tetapi memang tempat tinggalnya atau asramanya para suster gitu ya. Tapi gitu ya, walaupun dia ini sederhana, artinya dalam berkata-kata ya, karena modest and quiet artinya dia tidak banyak bicara dan sekalinya bicara pun tidak sombong gitu. Tetapi dia ini seleranya bagus dan pakaiannya dia dandanannya oke gitu ya, dressed well. Lalu dia juga table manner-nya bagus dan dainty apanya? Sebentar. Dainty ada yang tahu artinya dainty? Berarti dia ini
table manner-nya ini bagus gitu ya, artinya dia sopan. Dan juga dia dermawan and compassionate. Compassionate ini seperti simpati, empati gitu ya. Jadi dia mengerti, mencoba memposisikan di posisi orang lain. Lalu juga dia tahu bahasa Prancis. She knows French. Artinya di sini adalah dia tahu bahasa Prancis, bukan orang Prancis gitu ya. Maksudnya French di sini bahasa Prancis, bukan orang Prancis. Tetapi bahasa Prancis yang dia ketahui adalah bahasa Prancis biasa, bukan bahasa Prancis yang di kerajaan gitu ya. Lalu peziarah berikutnya adalah the monk. Monk ini seperti biksu gitu ya. Biksu disebutnya monk biasanya. Ini mungkin nanti ada posisi dalam agama Inggris, saya juga dalam agama Inggris, dalam agama Katolik yang saya juga kurang tahu ya monk ini seperti apa. Mungkin nanti kalian salah satu ada yang bisa menjelaskan gitu ya. Nah, monk ini devoted their lives to work and prayer. Jadi dia mendedikasikan hidupnya untuk bekerja gitu ya, artinya melayani umat demi keagamaan, melayani Tuhan gitu ya, dan berdoa. Dia ini sangat mementingkan cares little for the rule. Jadi dia tidak bodoh amat gitu ya dengan kerajaan pada saat itu. Dia suka makan dan berburu gitu ya. Lalu secara bentuk tubuh dia ini gemuk gitu ya, mukanya berminyak dan kepala botaknya berminyak gitu ya. Lalu juga matanya seperti mau keluar gitu. Saking besarnya gitu. Lalu juga dia kalau berbicara ini lantang gitu ya. Dan pakaiannya ini menggunakan boots dan jubah bulu gitu ya. Lalu dia ini juga memakai jadi kalau hood itu kupluk gitu ya. Kupluknya ini kalau zaman dulu kan bukan seperti hoodie seperti zaman sekarang seperti Supreme ya, tetapi hoodnya ini bukan seperti baju yang kaos gitu, tetapi terbuka gitu ya, artinya seperti luaran. Lalu agar rapat gitu ya, agar mengunci, dia menggunakan expensive gold clasp. Jadi seperti peniti terbuat dari emas yang terlihat mahal gitu ya. Jadi monk, jadi di sini ada seperti kontradiksi gitu ya, dia mendedikasikan hidupnya untuk berdoa, untuk melayani Tuhan, tetapi kok dia berbicaranya lantang gitu ya, suka hunting berburu hewan gitu ya, dan dia menggunakan pakaian yang mahal gitu ya untuk ukuran monk. Lalu berikutnya adalah merchant, ini adalah pedagang gitu ya. Merchant ini artinya pedagang. Nah, merchant ini dianggap sebagai orang yang arogan, digambarkan sebagai orang yang arogan dan memberikan opini atau pendapatnya tentang peraturan perjualbelian di kerajaan Inggris gitu ya, dengan mengkritisi gitu ya, pompous manner artinya selengean gitu ya. Dia ini berjenggot gitu ya, pakaiannya fashionable dan motley colored clothes. Jadi bajunya itu seperti baju-baju warna-warna warna-warni gitu, bajunya mencolok, warna bajunya mencolok gitu. Dia juga pakai topi, pakai boots gitu ya. Nah, dia ini merupakan representasi gitu ya, atau orang yang menggambarkan middle class. Jadi orang yang bukan dari keluarga kerajaan, bukan darah biru gitu ya, bukan aristokrat, tetapi dia ini para pedagang ini taraf hidupnya atau keadaan ekonominya, finansialnya membaik gitu ya. Nah, dia yang merepresentasikan kelompok orang itu. Lalu yang terakhir adalah the physician. Physician ini adalah dokter gitu ya. Sampai zaman sekarang tuh pun kadang dokter disebut physician. Nah, dia ini gitu ya merupakan salah satu dokter yang terbaik pada zaman itu gitu ya. Dia tahu apa penyebab semua penyakit dan obat untuk mengobatinya gitu ya. Dia juga ahli di bidang astronomi gitu ya. Jadi dokter tapi dia tahu astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata surya gitu ya.
mungkin dia bisa membaca rasi bintang gitu ya pada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan mau bercocok tanam, melihat dulu bagaimana keadaan ke depannya melalui rasi bintang gitu ya. Tetapi dia juga ini walaupun dia dokter yang hebat gitu ya, yang tahu berbagai macam penyebab berbagai macam penyakit, juga cara mengobatinya, tetapi dia ini orangnya pendiam gitu ya. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Alkitab, Bible gitu ya. Nah, dia waktu itu gitu ya di Inggris ini sempat ada plague, jadi wabah penyakit gitu ya, seperti di kita sekarang gitu ya ada pandemi gitu ya. Di sana di Inggris juga sempat ada, dan dia ini mendapatkan banyak uang gitu ya, jadi laris jasanya banyak dibutuhkan gitu ya. Dan dia ini menjadi apa ya, jadi matre gitu. Jadi dia mengumpulkan sebanyak mungkin uang gitu dari pekerjaannya. Jadi itu beberapa karakter yang menceritakan cerita-cerita di Canterbury Tales. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Sir. Oke. Nah ini, di materi yang ada di LMS gitu ya, jadi konspirasinya gitu ya, Saucer ini terinspirasi dari mana tadi? Dari cerita-cerita The Decameron, karyanya Giovanni Boccaccio gitu ya. Jadi mungkin Saucer ini ketika berkunjung ke Italia pada tahun 1372 dia ini membaca karyanya Giovanni Boccaccio yang berjudul The Decameron yang menginspirasi dia menulis The Canterbury Tales. Jadi formatnya mirip gitu ya, sama. Nah, jadi Canterbury Tales ini dianggap sebagai karya yang mempopulerkan bahasa Inggris sebagai mainstream dalam kesusastraan mainstream gitu. Jadi artinya adalah biasanya kesusastraan itu beriringan dengan peradaban. Artinya adalah ketika peradaban Mesir kuno misalkan. Ya jadi karya-karya Mesir kuno yang akan banyak dikenal gitu ya, seperti cerita-cerita Cleopatra, Firaun dan lain-lain. Lalu ketika Rome gitu ya. Nah, ini cerita-cerita misalkan Sparta atau Spartacus gitu ya, atau cerita 300 Galileo itu ya, apa cerita-cerita apa yang bertanding di tengah-tengah itu? Kolosium itu untuk nonton apa? Ada yang tahu nggak pertandingan? Kok saya lupa namanya? Gladiator. Sorry, cerita-cerita gladiator itu kan juga populer karena peradaban Romawi kuno juga populer gitu ya. Lalu Yunani juga sama gitu ya, kayak Plato, Aristoteles, Socrates, tragedi-tragedi, cerita-cerita Yunani juga kan terkenal itu karena Yunani peradabannya paling kuat gitu ya. Nah, lalu juga nantinya Perancis gitu ya, Perancis ini banyak menjajah-jajah juga gitu ya. Bahkan Inggris pun sempat dijajah, dikuasai gitu ya, Norman Conquest itu tadi, sehingga cerita-cerita Perancis juga yang akhirnya banyak dikenal. Nah, Canterbury Tales ini dianggap sebagai karya yang membawa Inggris ke dalam mainstream, kesusastraan mainstream gitu ya, sejajar dengan sastra-sastra Latin, Yunani, Prancis, Itali gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau begitu saya cukupkan presentasi sesi Zoom kali ini. Nanti kita tunggu video presentasi dari Ika yang menjelaskan tentang kesusastraan pada zaman Middle English atau sastra-sastra yang ditulis atau dengan menggunakan bahasa Inggris pertengahan. Kita tunggu ya Ika. Ini saya sudah fokus ke Chaucer
Karyanya Chaucer yang berjudul The Canterbury Tales nanti secara umum akan dijelaskan oleh presentasinya Ika.